Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Pertanyakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan se-naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Harus dilawan. Cuma udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih, lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu. Iya enggak? Kejaksaan kayak begitu. Ya, nangkepin orang sekarang, nakut-nakut David Lim itu membuat saya pahlawan. Yang bisa menyuarakan itu ya, suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN tuh alot. Ya sederhana aja. Mana ada IKN dijadikan bisnis? Nggak ada. Namanya otorita, badan otorita kan otaknya bisnis. Badan otorita tuh otaknya bisnis. Ya, otorita Batam, otorita Jatiluhur, bisnis. Nah, kalau bisnis, itu hitung-hitungan bisnisnya tuh, kalau saya bangun properti di sana, penduduknya 5 juta. Dalam 10 tahun. Nggak bisa saya bikin properti, seperti Ciputra Group itu, bikin properti kalau penduduknya cuma 200.000 dan PNS semua. Mau Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun gitu. Bisnis tuh bisnis, sama juga badan otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi kan bukan ibu kota sebetulnya. Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Joyo Hadikusumo dapat pengadaan air. Ada Sukanto Tanoto yang pembayaran tanahnya nggak tahu kapan. Ada Starbucks, ada Kopi Kenangan. Yang gitu-gitu aja diurus sama negara ini. Starbucks, Kopi Kenangan gitu. Ini apaan gitu. Ya, jadi insya Allah Presiden akan datang tidak akan melanjutkan ibu kota baru. Ya, bukan tidak akan melanjutkan ya, akan menunda untuk sementara. Kemudian fundamental. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan tadi adalah saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia itu insya Allah akan tidak masuk dalam perangkap resesi akibat resesi dunia. Itu aja sih saya datang ke sini untuk itu. Ya. Makanya saya jelaskan insya Allah enggak kok, enggak. Ya mikronya juga. Tapi soal ketimpangan apa segala punya nanti kita bahas gitu. Setuju saya semua tentang isu-isu yang Mas Koko juga semua setuju deh. Nah namun saya udah tunjukkan ekonomi dunia itu orang bicara resesi. Ini bahayanya loh. Ada survei Mas Bambang pasti tahu tuh. Ada survei yang menunjukkan gini. Semakin banyak pembicaraan tentang resesi di media semakin bakal kejadian gitu. Karena di mindset orang resesi itu yang ingin saya lawan. Enggak kok. Indonesia itu beda. Dan saya tunjukkan beda bukan karena Indonesia hebat. Bukan gitu.
saya tunjukkan itu tadi peranan asingnya udah mulai turun. Ya karena Indonesia makin gak laku gitu. Ya, makin ke Vietnam, ke Bangladesh, gitu-gitu. Jadi investor ke Indonesia makin dikit. Nah kalau makin dikit, kalau mereka kabur, ya nggak terlalu goyang gitu. Jadi, tapi kembali saya ingin mengimbangi setidaknya narasi tentang bahwa Indonesia terancam banget gitu, udah di depan mata resesi itu terjadi. Mikro-mikronya saya sepakat. Makasih. Inilah neraka hilirisasi. Di balik tambang megah, warga pelan-pelan mati. Industri nikel katanya bawa kemajuan, tapi yang datang justru racun dan penyakit. Penelitian medis bongkar fakta mengejutkan. Separuh warga terpapar merkuri berlebih, sepertiga lainnya terpapar arsenik dalam darah mereka. Logam berat ini mengandung racun nikel, kadmium, timbal, kalium yang merusak saraf, organ tubuh, bahkan otak anak-anak. Semua ini datang dari abu pembakaran batu bara, dari limbah smelter nikel, dari laut yang ikannya mengandung arsenik 20 kali lipat. Yang kaya hanya pemilik konsesi dan pejabat yang melindungi, yang miskin tersisa batu gatal, sesak napas, dan kematian diam-diam. Ini bukan transisi energi, ini kolonialisme baru dibungkus mantra hilirisasi. Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam membongkar dugaan keterlibatan keluarga Jokowi, Luhut, dan Bahlil dalam pertambangan dan perusahaan yang ada di dalamnya. Jatam merupakan organisasi yang peduli terhadap persoalan hak asasi manusia, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan keadilan sosial di industri pertambangan dan migas. Dalam laman resminya, Jatam menjelaskan keterlibatan keluarga Jokowi, mulai dari Gibran Rakabuming Raka hingga Kaisang Pangarep di kalangan pertambangan tanah air. Keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI serta Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi RI juga diungkap Jatam. Bahlil disebut memiliki keterkaitan dengan PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang nikel yang memiliki 2 izin pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pemegang saham perusahaan PT Meta Mineral Pradana dimiliki oleh PT Riva Capital sebesar 10% dan PT Papua Bersama Unggul sebesar 90% yang merupakan perusahaan milik Bahlil. PT Riva Capital disebut juga telah mengeksplorasi 39.000 hektar batu bara di Fakfak, Papua Barat dan 11.000 hektar pertambangan nikel di Halmahera. Sedangkan Luhut terkait dengan PT Energi Kreasi Bersama yang merupakan perusahaan patungan antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA. Disebutkan, PT TBS Energi Utama Tbk adalah milik Luhut. Elektro merupakan perusahaan yang fokus mengembangkan ekosistem dan industri kendaraan listrik secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sedangkan kedua putra Jokowi terkait dengan PT Energi Mineral Langgeng melalui PT Rakabu Sejahtera yang bermitra dengan BP Migas dalam eksplorasi di Blok South East Madura seluas 456.734 hektar. Sedangkan saham PT Rakabu Sejahtera disebut-sebut dimiliki oleh keluarga Jokowi sebanyak 16.193 saham dan Kaisang menjabat sebagai komisaris. Berdasarkan pemaparan Jatam, Direktur Utama PT Rakabu Sejahtera adalah Arif Budi Sulistyo yang merupakan kakak ipar Jokowi. Dalam eksplorasi Blok South East Madura, PT Rakabu Sejahtera menggandeng Toba Sejahtera yang 90% sahamnya dimiliki oleh. Ayo yang anget, ayo merapat, kapalnya mau jalan. Kita dapat data baru. Data awal kapal JKW dan Dewi Iriana. Yang pertama, kapal JKW, nama JKW, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876543. Benderanya Indonesia, pemiliknya PT Laut Timur Raya, statusnya masih aktif. Yang kedua, kapal Dewi Iriana, namanya Dewi Iriana, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876544. Benderanya Indonesia, pemiliknya tetap PT Laut Timur Raya dan statusnya aktif juga. Kita kupas jejak perusahaan PT Laut Timur Raya nih. Jadi, PT Laut Timur Raya ini adalah perusahaan pelayaran laut dan logistik berbasis di Indonesia. Fokus utamanya pada pengangkutan komoditas tambang seperti nikel, bauksit, dan batu bara. Terlibat aktif dalam jalur distribusi ke kawasan industri seperti Morowali, Konawe, sama Halmahera. Jadi, dugaan koneksinya apa? Nama kapal yang identik dengan presiden dan ibu negara waktu itu menimbulkan spekulasi nih terkait perlindungan politis atau strategi kamuflase.
Dan aktivitas pelayaran dilakukan di wilayah Raja Ampat yang sebagian besar merupakan zona konservasi laut. Kita lanjut ke hasil investigasi nih. Hasil investigasi lanjutan soal perusahaan tambang nikel aktif nih di Raja Ampat yang potensial menjadi asal muatan kapal CKW sama Dewi Iriana. Perusahaan tambang nikel di Raja Ampat tahun 2023 sampai 2024. Ada satu PT Mineral Papua Sejahtera, lokasinya di KW Raja Ampat. Izinnya IOP operasi produksi, resmi menambang, komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya apa? Terkoneksi langsung dengan PT Laut Timur Raya, pemilik kapal CKW dan Dewi Iriana. Catatan, kemungkinan besar jadi asal ore yang diangkut. Yang kedua, PT Raja Nikel Abadi, lokasinya di mana? Di Waigeo Barat, Raja Ampat. Izinnya IOP eksplorasi dan belum boleh produksi. Komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya masih belum diketahui sih. Catatannya, jika perusahaan ini terbukti menambang dan mengirim ore, maka itu pelanggaran serius nih eksplorasi produksi. Kita bahas dugaan alurnya dulu deh. Yang pertama, ore nikel berasal dari KW dan Waigeo Barat. Yang kedua, kapal CKW dan Dewi Iriana milik PT Laut Timur Raya digunakan untuk mengangkut ore ke Morowali. Yang ketiga, salah satu sumber nikel legal dari PT Mineral Papua Sejahtera. Tapi satu lagi, PT Raja Nikel Abadi punya status mencurigakan. Potensi pelanggarannya apa? Jika kapal ini membawa nikel dari PT Raja Nikel Abadi, itu berarti mengangkut ore tanpa izin produksi, sama dengan pelanggaran UU Minerba. Terus penamaan kapal dengan tokoh negara berpotensi sebagai bentuk strategi penghindaran razia atau audit. Ini udah aku rangkum semuanya, profil lengkap pemegang saham dan direksi dari perusahaan-perusahaan kunci dalam jaringan kapal CKW dan Dewi Iriana. Yang pertama, PT Laut Timur Raya, pemilik kapal CKW dan Dewi Iriana. Direksinya Andika Prasetya sebagai direktur utama dan Yusuf Arbi sebagai direktur operasional. Pemegang sahamnya Andika Prasetya di 45%, terus ada PT Mitra Samudra Abadi di 35%, dan Yayasan Bahari Nusantara di 20%. Catatannya apa? Yayasan Bahari Nusantara terdaftar sebagai yayasan maritim non-profit. Namun kerap muncul nih dalam skema investasi laut dalam. Ya diduga sih menjadi entitas proksi. Yang kedua, PT Mineral Papua Sejahtera, pemilik konsesi tambang legal di KW Raja Ampat. Direksinya siapa? Dian Pramudia sama Indah Kartika. Pemegang saham Dian Pramudia ini di 60% dan PT Laut Timur Raya di 40%. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan tambang dan perusahaan transportasi itu satu grup kepemilikan dan mengindikasikan struktur vertikal nih dari tambang ke kapal ke pelabuhan. Yang ketiga, PT Raja Nikel Abadi, pemegang IOP eksplorasi di Waigeo Barat, namun disebut sebagai asal ore tambang. Direksinya ada Roni Yuda sama Hendrika Lami. Pemegang saham Roni Yuda di 80% dan CV Kalami bersaudara di 20%. Catatannya apa? Roni Yuda dikenal sebagai mantan kontraktor jalan tambang di Papua Barat. CV Kalami bersaudara memiliki afiliasi lokal yang kuat, namun belum transparan nih di laporan pajak sama OSS-nya. Terus temuan kuncinya apa? PT Laut Timur Raya tidak hanya operator, tapi juga pemilik tambang melalui PT Mineral Papua Sejahtera. Jadi hubungan vertikal ini menyederhanakan jalur distribusi, tapi menyamakan potensi konflik kepentingan dan kontrol tunggal. Terus tidak ditemukan keterlibatan nama tokoh negara secara langsung di akta saham. Namun nama kapal dan yayasan afiliasi membuka ruang pertanyaan nih, apakah pengaruh ini digunakan secara tidak langsung? Terus siapa sih yang sebenarnya sedang berlayar di atas hukum? Pertanyaan yang bagus, nggak cuma puitis, tapi langsung menghantam tepat ke inti jaringan. Kita bahas deh, yuk kita bongkarlah jawabannya satu persatu. Yang secara fisik berlayar itu kapal CKW dan Dewi Iriana. Kapal tongkang dengan nama simbolik mengangkut nikel dari Raja Ampat ke Morowali. Tapi kapal hanyalah benda mati guys. Kapal ini nggak tahu hukum, cuma tahu rute sama jadwal muatan. Terus yang mengendalikan jalur ya korporasi. Korporasinya siapa? Ya PT Laut Timur Raya, pemilik kapal. Pemegang saham mayoritas tambang di KW atau di PT Mineral Papua Sejahtera itu sendiri. Jadi PT Laut Timur Raya ini bekerja sebagai lengan kanan guys dari jaringan tambang ke transporter terus ke smelter yang menyembunyikan kepemilikan yayasan dan perusahaan cangkang. Wih, Yayasan Bahari Nusantara terhubung dengan program CSR dan hibah negara, tapi punya 20% saham di kapal tambang.
Terus ada lagi nih PT Mitra Samudra Abadi, perusahaan netral yang dibiayai oleh PT Batra Investama Global. Jadi ini tuh punya rekam jejak akrab dengan proyek-proyek pelabuhan kecil alias titik muat nikel. Terus yang merancang pola ini siapa sih? Ya elit bisnis sama birokrat di balik tirai. Balik lagi, tidak ada nama pejabat aktif dalam akta, tapi penamaan kapal menunjukkan niat simbolik. Relasi antar yayasan dan perusahaan logistik membuka peluang pemanfaatan koneksi non formal untuk imunisasi hukum. Mereka nggak duduk di kokpit kapal, tapi ya mengarahkan dari ruang rapat. Ayo siapa? Terus yang menghindari regulasi, ya skema vertikal sih. Perusahaan tambang punya kapal di pelabuhan, terus berlayar nih ke smelter, sama dengan satu jalur nih dalam satu grup. Artinya ya kontrol atas seluruh rantai nilai, sekaligus kemampuan menyembunyikan praktik abu-abu seperti muatan dari tambang ilegal. Jadi siapa sih yang benar-benar sedang berlayar di atas hukum? Wih, ya bukan kapalnya, bukan sopirnya, tapi para arsitek di balik jaringan vertikal yang tahu betul nih cara menyelundupkan keuntungan lewat legalitas sama simbol. Mereka nggak perlu melanggar hukum, mereka cukup menulis hukum yang melengkung sesuai arah angin bisnisnya. Udah mulai nebak belum siapa nih?